Ya kayaknya aku bahas kejujuran deh. Jujur gitu kan. Bahasa yang dimana ini penting banget kan. Bukan bahasa, sifat yang dimana ini tuh penting banget. Kenapa disebut penting jujur itu? Karena dengan kejujuran kamu itu dikategorikan sebagai orang yang baik. Ya enggak ya? Sebenarnya enggak juga sih, cuma kejujuran itu kenapa disebut hal yang sangat penting dalam hidup? Karena dalam kejujuran ada banyak hal yang tidak menjadi salah paham gitu. Itu kejujuran itu. Dan emang kebanyakan orang sih susah ya untuk bisa jujur tentang sesuatu hal yang sensitif lah, hal yang aib lah, hal yang gimana ya, susah banget seriusan. Tapi kan poinnya bukan itu ya. Poinnya adalah tetap bisa atau tetap harus dimana kita tuh jujur gitu kan dengan apapun. Apalagi di dalam keyakinanku kan ini ya disunahkan gitu, di disunahkan, dianjurkan, bukan wajib tapi dianjurkan untuk jujur gitu ya, karena memang kejujuran itu sangat penting banget sih. Cuma emang gak semua orang bisa sih ya, gak semua orang bisa, gak semua orang sama, dan wajar. Cuma ya ini apa namanya, belajar. Tapi kenapa harus jujur ya? Sebenarnya alasannya sih lebih ke ini ya, lebih ke tidak jadi salah paham aja sih, itu aja sih sebenarnya. Tadi aku juga jelasin itu sih, supaya nggak jadi salah paham, supaya jadi transparan gitu kan, supaya oh iya ya kan ada istilah kayak gini juga, setengah jujur atau kurang kejujuran. Nah ini juga sama, agak sedikit bisa jadi salah juga gitu. Iya sih. Wah emang ini sih, kejujuran ini harus dalam kategori maksimal, jangan cuma sekedar gitu kan. Ya sebenarnya sih gak apa-apa sih, tergantung kondisi kan. Ada dimana kondisi kita gak bisa langsung jujur semuanya, cuma sebagian aja gitu kan, banyak lah. Jadi ya tapi tetap aja sih kejujuran ini penting, kejujuran itu penting. Tapi ya gitu, di dalam kondisi yang tertentu mungkin kita harus menahan untuk jujur, untuk di momen-momen tertentu, momen-momen yang tepat gitu kan. Tapi sebaiknya ya jujur aja sih kalau udah diminta itu ya. Dan kejujuran manusia yang paling diakui oleh semuanya itu adalah manusia itu lemah, manusia itu banyak bergantung. Bahkan manusia gak akan pernah bisa hidup tanpa adanya oksigen, tanpa adanya napas. Manusia gak akan hidup tanpa adanya sistem tubuh yang sistem tubuh yang sesuai lah gitu ya. Kita itu sangatlah bergantung akan tubuh kita sendiri ya gitu. Jadi ya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak bergantung akan sesuatu. Ya nggak tahu aku mau ngomong apa lagi. Oh iya, aku bergantung kepada siapa? Aku bergantung kepada yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa aku meyakini hal itu?
karena aku mempelajarinya. Aku bertanya secara logikanya, kenapa Islam itu seperti A sampai B gitu, sampai A sampai Z. Banyak sih kalau diringkas tuh ya, karena logikaku enggak sih, aku enggak gitu sih, karena ChatGPT sih. ChatGPT ini ya, dia ngejelasin banyak hal. Aku kan banyak nanya ke dia kan, dan dia banyak ngejelasin banyak hal. Dan aku juga sering nontonin podcast gitu loh, jadi kayak makin paham aja alasan kenapa aku tetap beragama. Ya sejujurnya sih, untuk apa ya beragama itu ya? Oh ya, masih banyak sih pertanyaannya. Oh ini makin kacau sih, istilah ngomongin apa nih, beneran ngomongin apa ya? Dan mungkin bukan ngomongin lagi ya, lebih kayak ngaco kali ya. Bukan ngaco sih, lebih kayak kemana-kemana. Ya emang karena pikiran kita juga kayak gitu kan. Kita kan jarang banget gitu kan memikirkan sesuatu itu ya stabil gitu, kayak tersusun bahasanya. Jarang lah gitu. Mungkin ada di antara kita yang memang seperti itu, tapi jarang. Biasanya kita yang mikir ya udah kemana-mana. Lagi juga kontenku kan tentang kejujuran ya, kejujuran diriku dengan apa yang kurasakan dan apa yang kualami gitu sih. Jadi konten-kontenku itu tentang asumsiku, tentang persepsiku gitu, tentang pengamatanku. Ya udahlah ya, kayaknya udah lama banget. Aku gak tahu lagi mau ngomong apa sebenarnya. Lagian aku tadi ngomongin apa ya? Semoga aja gak ada yang salah sih. Ya udahlah, semoga ada manfaatnya gak ya? Oh ya mungkin aku ngasih tahu ini dulu kali ya, ngasih tahu yang terakhir nih. Sebenarnya kalau seandainya dipikir-pikir, banyak bertanya itu penting banget, ya kan? Maka apa alasan kenapa hal itu tidak dilakukan? Itu aja sih. Karena emang gak ada batasan dimana kita itu bertanya. Jadi ya kalau bertanya ya udah bertanya, dan yang banyak. Dan tentu saja dalam bertanya itu kita harus mencari tahu. Dan yang penting, jangan langsung memastikan apa yang sudah didapatkan dari sumber yang kamu dapatkan, karena itu cuma dari satu sumber, harus lebih daripada satu sumber. Itu aja ya. Jadi jangan langsung memastikan ya, anggap aja itu kemungkinan ya, seperti itu. Itu bagus deh. Yaudah lah ya, terima kasih buat yang nonton sampai saat ini. Aku minta maaf kalau ada yang salah, dan sampai jumpa di konten-kontenku yang ngomongin apa ya. Dadah.